Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 13 Dasar Kesehatan Lingkungan. Yang pertama ada Tia Maharani atau saya sendiri, yang kedua ada Dwi Raisa Nisrina, yang ketiga ada Jumiarti Eka Permatasari, yang keempat ada Tri Susrianti, yang kelima ada Irene, dan yang keenam ada Nadia Almaida Putri Kinanti IH. Masalah sampah plastik di Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Tidak berhenti sampai di situ, pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Industri-industri minuman di Indonesia merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya paling pesat. Banyak dari hasil akhir produk minuman menggunakan plastik sekali pakai sebagai packaging. Minuman-minuman tersebut dapat dengan mudah ditemui di berbagai gerai retail, baik modern maupun tradisional. Pertumbuhan industri minuman yang sangat pesat tentu saja akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih saat ini kapasitas pengolahan sampah plastik masih terbilang minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Almaida Putri Kinanti IH. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan penerapan program pengelolaan sampah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama yaitu mengurangi atau reduce, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material dan semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua yaitu menggunakan kembali atau reuse, pilihan barang-barang yang dipakai kembali dan hindari pemakaian yang barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Yang ketiga yaitu mendaur ulang atau recycle, barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya kerajinan. Upaya melaksanakan mendaur ulang limbah yaitu recycle menjadi karya kerajinan tangan berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan masyarakat. Dan selain itu juga dapat pula dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi, keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Kita akan membahas mengenai 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Nah, yang akan aku bahas adalah reduce. Reduce itu berarti mengurangi sampah. Nah, maksudnya langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah, terutama produk yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam. Misalnya, produk berbahan plastik atau styrofoam. Nah, reduce ini adalah langkah yang menjadi prioritas utama. Jadi, penggunaan barang yang sulit atau bahkan nggak bisa didaur ulang kembali sebaiknya dikurangi. Dengan begitu, timbunan sampah yang berpotensi merusak lingkungan akan berkurang. Contoh penerapan langkahnya nih adalah jangan membawa botol minum atau peralatan makanan sendiri seperti sendok, garpu saat bepergian, sehingga bisa mengurangi sampah botol dan alat makan sekali pakai. Ada juga diet penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa kantong belanjaan yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan belanja kita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reuse. Apa itu reuse? Reuse berarti penggunaan kembali. Maksudnya di sini adalah menggunakan kembali suatu barang lebih dari satu kali. Ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional, di mana barang tersebut digunakan kembali dengan fungsi yang sama, maupun penggunaan kembali barang tersebut dengan fungsi yang berbeda. Singkatnya, langkah ini mengajarkan serta mengajak kita untuk menggunakan kembali produk sekali pakai. Dengan begitu, nggak akan banyak sampah yang ditimbulkan akibat produk
produk-produk sekali pakai itu. Misalnya, kita menggunakan botol bekas kemasan air minum untuk dijadikan sebagai pot penampungan, atau bekas kaleng biskuit yang bisa kita manfaatkan sebagai tempat menyimpan uang koin, mie, serta aksesoris lainnya. Kita juga bisa mengisi ulang botol bekas sabun mandi dengan membeli kemasan refill atau isi ulang. Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna atau sampah menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dan sebagainya, atau mengolah botol atau plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya, atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas lebih rendah, dan lain sebagainya. Contoh lain yang dapat dilakukan adalah membuat bubur kertas untuk menjadi alat peraga meletusnya gunung berapi. Prinsip recycle ini dilakukan dengan cara sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi agar bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Nah, berita baiknya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Forum 3R se-Asia Pasifik yang kelima pada tanggal 25 sampai 27 Februari 2014. Dipilihnya kota Surabaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Forum 3R karena kota Surabaya berhasil menerapkan program-program pemberdayaan lingkungan terkait dengan penerapan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Deputi Kementerian Republik Indonesia Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun berpendapat bahwa Surabaya akan menjadi role model bagi peserta forum. Jadi, peserta tidak hanya berdiskusi, namun juga dapat belajar penataan lingkungan dan pengelolaan limbah serta sampahnya. Beliau juga mengatakan, pertemuan tersebut menjadi forum internasional terkait promosi dan implementasi 3R dalam pengelolaan limbah dan sampah di Asia Pasifik. Forum tersebut rencananya akan dihadiri oleh 400 peserta dari 33 negara, 7 kota di Asia, badan PBB, negara donor, organisasi internasional, kementerian atau lembaga, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota, perguruan tinggi, bahkan pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat.